Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Amanda. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kerangka studi anatomi. Selamat menyaksikan. Kerangka studi anatomi. Apa itu anatomi? Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh manusia. Kita tidak hanya belajar bagian-bagian luar tubuh, tetapi juga organ dalam, jaringan, sampai sel-sel kecil yang menyusun tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata ana, yang artinya bagian, dan tom, yang berarti memotong. Dalam bahasa Yunani, diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan hubungan antar struktur pada tubuh manusia. Posisi anatomi. Dalam anatomi, kita perlu satu posisi acuan standar yang disebut posisi anatomi. Posisi ini penting supaya semua istilah arah tubuh bisa digunakan secara konsisten. Ciri-cirinya, yang pertama, tubuh berdiri tegak. Yang kedua, kepala dan mata menghadap ke depan. Yang ketiga, lengan di samping tubuh. Yang keempat, telapak tangan menghadap ke depan. Dan yang kelima, kaki lurus, jari-jari menghadap ke depan. Selanjutnya ada bidang anatomi. Bidang anatomi dibagi menjadi bidang sagittal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Bidang frontal atau koronal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Bidang transversal atau horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Bidang oblique membagi tubuh secara miring dari berbagai sudut. Berikutnya bisa dilihat istilah-istilah arah dalam anatomi. Lanjut ke cabang-cabang anatomi. Cabang-cabang anatomi dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada anatomi makroskopik. Cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia yang dapat dilihat langsung tanpa bantuan mikroskop. Contohnya adalah seperti tulang, otot, organ dalam, dan pembuluh darah besar. Yang kedua ada anatomi mikroskopik. Anatomi mikroskopik mempelajari struktur tubuh pada tingkat mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan dengan bantuan mikroskop. Termasuk di dalamnya adalah histologi, jaringan, dan sitologi, sel. Yang ketiga, anatomi sistemik. Mengkaji tubuh manusia berdasarkan sistem organ. Misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem saraf. Dipelajari secara utuh dari awal hingga akhir. Yang keempat, anatomi regional. Anatomi regional menggunakan pendekatan anatomi yang mempelajari struktur tubuh berdasarkan wilayah tertentu, seperti kepala, leher, dada, perut, dan ekstremitas. Anatomi ini cocok untuk memahami hubungan antar struktur di satu area tubuh. Yang kelima ada anatomi permukaan. Anatomi permukaan mempelajari tanda-tanda fisik di permukaan tubuh yang berkaitan dengan struktur di dalam tubuh. Bermanfaat dalam pemeriksaan fisik dan penentuan lokasi organ secara palpasi. Yang keenam ada embriologi. Cabang anatomi yang mempelajari perkembangan embrio dari tahap pembuahan hingga terbentuknya organ-organ tubuh. Penting dalam memahami kelainan kongenital atau cacat bawaan. Yang ketujuh ada histologi. Histologi adalah cabang dari anatomi mikroskopik yang fokus pada struktur jaringan tubuh. Membahas jenis-jenis jaringan seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang ke-8 ada neuronatomi. Neuronatomi mempelajari struktur dan organisasi sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Digunakan dalam bidang neurologi, psikiatri, dan badan saraf. Yang ke-9 ada anatomi klinis. Anatomi klinis menghubungkan struktur anatomi dengan praktik klinis seperti diagnosis, pemeriksaan fisik, dan prosedur medis. Digunakan oleh tenaga medis untuk memahami relevansi struktur dalam konteks penyakit. Yang ke-10 ada anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan mempelajari perubahan struktur tubuh manusia sepanjang rentang kehidupan, dari masa embrio, bayi, anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia, termasuk pertumbuhan dan kematangan organ-organ tubuh. Tingkatan organisasi tubuh.
Yang pertama ada tingkat kimia yang terdiri dari atom dan molekul. Yang kedua tingkat seluler terdiri dari sel, unit dasar kehidupan. Yang ketiga ada tingkat jaringan, kumpulan sel yang sama fungsi. Yang keempat tingkat organ, gabungan beberapa jaringan. Yang kelima tingkat sistem organ, yang dimana organ yang saling bekerja sama. Yang keenam ada tingkat organisme, yang dimana itu adalah tubuh manusia utuh. Selanjutnya masuk ke sistem tubuh manusia. Yang pertama ada sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari tulang dan sendi yang berfungsi menopang tubuh, melindungi organ dalam, dan membantu pergerakan. Yang kedua ada sistem otot yang bekerja sama dengan rangka untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan menghasilkan panas tubuh. Yang ketiga ada sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengoordinasi seluruh aktivitas tubuh melalui otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Yang keempat, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan limbah melalui darah ke seluruh tubuh. Dikendalikan oleh jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, sistem pernafasan. Sistem pernafasan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru. Yang keenam ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa makanan yang tidak digunakan tubuh. Yang ketujuh ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi mengeluarkan limbah cair dan menjaga keseimbangan cairan tubuh melalui ginjal dan saluran kemih. Yang kedelapan ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi berperan dalam proses reproduksi dan kelanjutan keturunan. Yang kesembilan ada sistem endokrin. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan suasana hati. Yang kesepuluh ada sistem limfatik dan imun. Sistem limfatik dan imun melindungi tubuh dari infeksi dan membantu mengembalikan cairan tubuh ke sistem peredaran darah. Yang terakhir ada sistem integumen. Sistem integumen meliputi kulit, rambut, dan kuku, yang berfungsi sebagai pelindung luar tubuh dan membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya bisa dilihat sekilas tentang tulang. Sistem rangka dewasa terdiri dari sekitar 206 tulang yang membentuk dua bagian utama. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial memiliki 80 tulang, termasuk tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang kedua ada rangka apendikular, terdiri dari 126 tulang, termasuk lengan, tungkai, dan tulang-tulang yang melekat padanya. Lanjut ke metode pembelajaran anatomi. Metode pembelajaran anatomi bisa menggunakan kuliah teori, studi kasus klinis, praktikum atau diseksi, yang menggunakan kadaver atau hewan percobaan, lalu menggunakan model anatomi seperti manekin, boneka atau kerangka, lalu multimedia seperti gambar, video, animasi simulasi 3 dimensi, dan e-learning atau aplikasi digital anatomi. Bisa juga dengan diskusi kelompok dan tanya jawab. Bisa juga dengan pencitraan medis seperti CT scan, MRI, USG, atau X-ray. Yang terakhir, bisa juga dengan menggunakan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Materi terakhir yaitu manfaat belajar anatomi. Manfaat belajar anatomi yang pertama yaitu memahami struktur tubuh manusia secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi dasar dalam ilmu kedokteran dan keperawatan atau ilmu kesehatan lainnya. Yang tiga, mendukung diagnosis dan tindakan medis yang tepat. Yang keempat, membantu memahami hubungan antara struktur dan fungsi organ. Yang kelima, menjadi bekal penting dalam praktik klinis dan bedah. Yang keenam, meningkatkan keterampilan pemeriksaan fisik. Yang ketujuh, membantu memahami perkembangan dan kelainan tubuh. Yang kedelapan, mempermudah komunikasi antar tenaga medis dengan istilah yang tepat. Yang kesembilan, mendukung pembelajaran ilmu lain seperti fisiologi dan patologi. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa hormat dan etika terhadap tubuh manusia.